itu yang saya dengar banyak orang yang kurang mendukung pembangunan Tugu ini. Kenapa itu ya? Nah ya, inilah karena kita semuanya jauh-jauh, jadi secara komunikasi saya tidak dapat intens, tapi saya pahami ya, dalam satu komunitas, satu marga yang beragam pikiran, nggak usah jauh-jauh, kita satu keluarga aja, anak kita bisa beragam pikirannya, tentu saja bisa saja berbeda, cuman kan harus ada yang menjadi haluan kita, karena saya berpikir Tugu itu menjadi identitas utama secara fisik, ya secara fisik. Nah, beragamnya macam-macam. Ada yang bilang pertama, wah kita belum perlu lah ngapain pula usun Tugu kan. Nah, banyak. Ini yang menjadi pertanyaan lagi tuh. Nah, itu katanya Tugu ini kan berharap semua orang itu kita tahu ini baiknya itu kita membuat Tugu Namangulu. Nah, konsep Tugu Namangulu ini terus ini ada juga, ini kan berbenturan juga dengan agama. Betul. Jadi banyak orang kita karena sudah kekristenan kita masuk sekarang ini. Iya. Betul. Jadi menurut ketua ini bagaimana simbol kita nih sebagai Tugu ini bisa menjadi simbol keagamaan juga, masuk keagamaan juga simbol sebagai kita sebagai utarunya. Iya, itu memang saya dengar juga dari sesama ketua ini, makanya saya kadang-kadang bingung. Saya follow, tapi yang saya follow kadang-kadang berubah-ubah. Tapi oke. Karena kita sebagai insan yang punya agama, kita punya pride juga, apa yang kita putuskan sepanjang kita sesuai kita jalankan. Nah, saya memang melihatnya contoh konkret dianggap Tugu Namangulu, misalnya bikin perpustakaan, ya kan, atau bikin sekolah, atau memajukan SDM dan sebagainya. Nah, lalu Tugu itu dibilang benda mati. Memang awalnya juga saya berpikir gitu, ini Tugu ini apa? Apa tulang-tulang belulang itu masih bisa di tempat asal atau bagaimana? Ternyata tidak. Artinya itu kan sesuatu milestone, suatu patok yang untuk memberikan kita cerminan, menggambarkan kepribadian kita dan memberikan inspirasi di ujungnya. Tapi ada juga saya baca loh itu. Ternyata Tugu itu bisa menjadi simbolik loh. Nah, simbolik ya. Kita bukan menjadi tempat penyembahan berhala atau apa segala macam. Terima kasih udah. Jadi saya juga coba meramu semua cara pandang orang berpikirnya. Kalau dibilang itu tempat menyembah dan sebagainya, saya juga berpikir secara logika sudah tidak relevan. Kecuali misalnya kita bikin di tulang belulangnya, di atasnya di kuburan, lalu kita bikin itu di situ, terus mungkin kita bisa kaitkan. Tapi sekarang dalam prakteknya bukan berarti di apa namanya tempat tulang belulangnya. Bukan menjadi simbol kita harus jadi tempat pemujaan. Bukan itu. Berarti simbol yang masuk ketua ini adalah simbol untuk inilah tempat kita pemersatu kita sebagai Hutauru gitu ya. Ya, menjadi inspirasi ya, menjadi inspiring gitu ya. Jadi ketika kita melihat tahu historisnya Hutauru itu sendiri dan ada lambang-lambang yang disusun situ, itulah bentuk fisik sehingga menginspirasi karakter kita ke depannya begitu. Nah, makanya kalau kita lihat mungkin cukup lama kita discuss terhadap desain Tugu itu sendiri sehingga semua yang terletak di situ mengandung arti. Memang saya lihat itu ya. Jadi kalau kita lihat bahwa kita menyembah apa ya, kita menyembah ya yang di atas. Ada empat tangan di sini kalau kita lihat menyembah, tapi untuk apa namanya diberkati. Kalau saya lihat dari penyembahan itu semacam meminta ke Tuhan dong. Iya, kepada Tuhan ya. Dan kita lihat juga itulah karakter kita yang mau kita bangun, kita inspirasikan kepada peparan Hutauru.